Saya ajak kita sekarang membuka Alkitab dari kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai kemudian pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Saya akan membacakan bagi saudara kitab Kejadian, kitab pertama dari Alkitab kita, pasal yang ke-11. Saya akan mulai ayat yang ke-27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini siap untuk mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah Roh yang juga sama memimpin kami, yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Dengan urapan Roh-Mu yang kudus, Dia boleh berbicara dengan penuh kuasa, dipimpin oleh Tuhan, memberitakan hanya firman-Mu yang kami perlukan, yang adalah hidup dan terang bagi jalan kami. Tuhan, tolonglah kami semua, arahkan hati dan pikiran kami, sehingga tidak ada seorang pun yang keluar dari tempat ini, pulang dari tempat ini dengan sia-sia, karena kami tidak mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Mu, karena kami tidak mentaati dan siap memegang akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, berbelas kasihan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah selesai membahas kitab 2 Petrus. Ya, setelah beberapa bulan membahas 1 Petrus dan kemudian 2 Petrus, kita bersyukur kita boleh mengerti akan keseluruhan kitab Petrus yang mungkin juga jarang kita membahasnya. Kalau tidak masuk di dalam eksposisi yang terus-menerus, kita boleh melihat kelimpahan dan keindahannya. Dan mulai minggu ini dan juga beberapa bulan ke depan, saya akan masuk ke dalam satu seri singkat, yaitu kita akan membahas tentang kisah Abraham. Ya, Abraham, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin Abraham dalam mulai dari pertama sampai dia mati. Ya, perjalanan Abraham adalah bapa orang beriman, di mana kita bersama-sama dengan Abraham memiliki iman yang sama. Meskipun ada perbedaan, tetapi intinya adalah iman yang sama, percaya kepada janji daripada Tuhan. Dan bagaimana Abraham di dalam perjalanan hidupnya ada naik turun, ada kesulitan, ada pergumulan, ada kegagalan, ada dosa di dalam hidup Abraham. Tapi bagaimana kita akan melihat kesetiaan daripada Tuhan memimpin dia, memberkati dia, terus mendisiplin dan membentuk hidup Abraham. Semakin dia serupa dengan Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Dan kita boleh melihat juga hidup kita melalui hidup Abraham
di dalam hidup kita, dalam konteks kita hari ini, dan belajar dan bertumbuh bersama-sama sebagai umat Tuhan dalam perjalanan hidup di tengah-tengah akan dunia ini. Ya oke, saudara sekalian, hari ini adalah hal yang pertama kita akan membahas tentang kehidupan daripada Abraham. Saya akan mulai dengan perkataan seperti ini, bahwa menjadi seorang petenis yang hebat, terkenal, bukanlah dimulai ketika orang itu masuk ke lapangan Wimbledon. Menjadi apapun sebenarnya, perenang yang hebat, yang mendapat gold Olimpik, bukanlah dimulai ketika dia masuk terseleksi menjadi tim Olimpik dan kemudian berenang untuk menjadi juara, mendapat medali emas di dalam Olimpiade. Persiapannya jauh sebelum itu. Pembentukannya jauh, bertahun-tahun sebelum pada waktu dia masuk pertama kali di pentas yang besar itu. Seringkali pada waktu masih sangat muda, sudah orang-orang itu dibentuk, dipersiapkan, berlatih, berkorban untuk mempersiapkan diri, sehingga pada waktu saat yang tepat, waktu saat yang besar, itu dia boleh terbukti menjadi seorang juara dan menyatakan semua akan hasil daripada pembentukan yang sudah bertahun-tahun. Sudah membaca orang-orang yang mendapat gold Olimpik itu, kehidupan mereka sebenarnya sangat-sangat berat sekali. Ya, orang-orang yang mendapat perenang Olimpik di Australia, salah satu yang terkenal itu tim perenangnya itu sangat hebat, ya, salah satu yang paling hebat di seluruh dunia. Tapi kalau sudah membaca satu-satu bagaimana mereka dibentuk, itu ketika remaja, mungkin bahkan dari kecil, anak-anak remaja, teman-teman mereka semua main, semua kalau libur tidur sampai jam 10 sampai jam 12, mereka setiap hari bangun jam 4 pagi. Mereka setiap hari jam 5 pagi sudah mulai berenang. Ketika mereka pulang, kemudian sekolah, mereka sorenya teman-temannya nonton TV, main game dan sebagainya. Mereka masuk lagi ke kolam berenang lagi berjam-jam. Setiap hari seperti itu. Ya, pengorbanan, waktu dan perjuangan itu disitulah sedang dibentuk. Bagaimana dia satu hari dia bisa mendapat medali emas di Olimpiade. Saudara sekalian, prinsip yang sama juga berlaku pada waktu kita melayani Tuhan. Musa itu dipersiapkan Tuhan 40 tahun. Bahkan kalau kita tarik lagi, bahkan mungkin sebelum dia lahir, Tuhan sudah mempersiapkan dia. Tetapi paling sedikit 40 tahun terakhir sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia 40 tahun itu menggembalakan kambing domba. Ya, tidak ngerti, 40 tahun, saya tidak bisa membayangkan 40 tahun menggembalakan kambing domba. Sudah mungkin hilang semua visinya, misinya, hidupnya. Dia 40 tahun menggembalakan kambing domba. Selama 40 tahun dia hanya mendengar mendengar tidak ada respons dari kambing dan domba itu. Dan kambing domba yang bodoh, domba yang gampang tersesat, dia tarik lagi, dia gembalakan lagi, dia setiap hari keluar masuk, setiap hari menggembalakan kambing domba supaya kambing dombanya ini berkembang sehat dan beranak dan semakin banyak dan sebagainya. 40 tahun, tetapi itu tidak sia-sia. Tuhan sedang mempersiapkan dia ketika dia akhirnya memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, dari Mesir masuk ke perjalanan ke padang belantara menuju tanah perjanjian selama 40 tahun menghadapi bangsa seperti kambing dan domba, seperti orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan, tidak bersyukur untuk pimpinan daripada Musa yang memimpin mereka keluar. Mereka sudah berhadapan dengan banyak kesulitan, berkali-kali mereka menghadapi kesulitan. Mereka marah kepada Musa, mengatakan, tidak cukupkah kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami keluar dari Mesir, membawa kami di sini mati semuanya dikubur di sini? Tuhan sudah menyatakan anugerah, mukjizat yang begitu besar dalam hidup mereka. Tapi mereka ketika ada kesulitan, mereka komplain, bukan hanya komplain kepada Musa, marah kepada Tuhan dan sebagainya. Bagaimana Musa dipersiapkan Tuhan
40 tahun di padang belantara, menghadapi domba-domba yang gampang tersesat, yang gampang sekali marah dan bodoh dan tidak mengerti akan kebaikan daripada gembalanya. Saudara sekalian, begitu banyak di dalam Alkitab ya menceritakan tentang hal itu. Daud, contoh yang lain, dia juga menjaga kambing domba. Tapi beda penekanannya. Kalau sudah membaca ketika dia dipanggil oleh Saul untuk menghadapi Goliat, dia mengatakan, hambamu ini menjaga kambing domba dan sering ada singa atau beruang menerkam mereka. Dan ketika ada singa atau beruang mengambil salah satu domba yang hambamu sedang gembalakan, aku akan kejar dia. Aku akan rebut domba itu dari mulutnya. Tetapi ketika beruang itu berbalik menyerang saya akan tikam dia dengan pisau yang sudah dipersiapkan. Singa beruang sudah mati di tangan hambamu. Demikian juga Goliat yang sedang berdiri menghina akan umatmu, umat Tuhan. Tuhan sedang persiapkan Daud, ya, waktu mengembalakan kambing domba. Musa mengembalakan kambing domba. Tuhan sedang mempersiapkan untuk waktu yang at the big stage, pada waktunya yang tepat, waktunya Tuhan, maka dia muncul dan Tuhan menyatakan akan kemuliaannya. Saudara sekalian, inilah yang juga kita lihat di dalam hidup Abraham. Ya. Kisah daripada Abraham tidak dimulai di dalam Kejadian pasal ke-12. Tadi saya membaca sedikit sengaja pasal 12, tapi kita tidak akan bahas pasal 12 hari ini. Ya, tapi biasanya, dan saya juga sudah pernah kalau membahas Abraham, biasanya mulainya dari pasal 12. Ya, karena apa? Karena disitulah Tuhan berfirman kepada Abram. Ya, Tuhan memanggil Abram, disitulah pasal 12 ayat yang pertama. Tetapi sebenarnya persiapannya sudah jauh sebelum itu. Nah, ini sesuatu yang kita perlu mengerti. Persiapannya adalah mulai dari pasal 11 ayat yang ke-27. Mulai dari bagaimana Tuhan sebenarnya memimpin tanpa Abraham menyadari. Sebelum Abraham menyadari, Tuhan sedang membentuk akan Abraham, mempersiapkan dia pada waktu firman Tuhan datang dan memanggil Abraham. Saudara sekalian, Kejadian pasal 11 ayat 27 yang tadi kita baca dimulai dengan kalimat, inilah keturunan Terah. This is the generation of Terah. Nah, ini adalah juga unik di dalam kitab Kejadian. Kalau saudara mempelajari kitab Kejadian, maka ada satu kata yang diulang selama 10 kali di dalam kitab Kejadian itu. Dan itu menjadi struktur dari kitab Kejadian. Kata yang dipakai adalah di dalam bahasa Ibrani adalah Toledoth. Ya, Toledoth, the generation. These are the generation of Noah. These are the generation of Adam. These are the generation of Terah. Nah, itu ada beberapa Toledot, ada 10 Toledot di dalam kitab Kejadian. Karena itu ketika kita membaca ini, pasal 11 ayat 27, ini berarti permulaan yang baru. Setiap ada kata inilah keturunan, inilah these are the generation, Toledot, maka ini berarti satu bagian besar yang baru. Ya, ada 10 bagian besar di dalam kitab Kejadian dan kita membahas akan salah satunya. Jadi ini adalah permulaan daripada satu bagian yang besar dan dimulai bukan dengan Abraham tetapi dimulai dengan Terah, yaitu ayah daripada Abraham. Saudara membaca di sini, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor, Haran, dan Haran memperanakan Lot, dan seterusnya. Kalau sudah membaca khususnya di dalam ayat yang ke-31, ya, kita lompat ayat 31. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, ya, cucunya Terah, keponakannya Abraham, Lot itu, yaitu anak Haran dan kemudian istri Abram, Sarai, ya. Dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi Terah itu membawa Abraham, Lot, dan juga Sarai bersama-sama pergi menuju Kanaan.
Tapi somehow kita tidak tahu alasannya kenapa mereka tidak sampai di Kanaan. Di dalam perjalanan mereka sampai di Haran. Kemungkinan itu tempat yang mungkin subur, tempat yang kelihatannya menarik, kelihatan bagus. Mereka dalam perjalanan itu akhirnya mereka tidak menuju ke Kanaan, tapi berhenti di Haran dan menetap di situ. Dan kemudian berusaha dan berternak dan sebagainya di situ. Nah, saudara sekalian, ini adalah persiapan, ya. Walaupun sesungguhnya Tera yang pertama-tama membawa keluarganya, termasuk Abraham, menuju Kanaan, tapi meskipun tidak sampai kepada Kanaan, berhenti di Haran di tengah jalan, tetapi pikiran daripada Kanaan itu, pikiran daripada mereka meninggalkan tanah mereka dari Ur Kasdim menuju Kanaan sebenarnya ada di dalam benak Abraham. Dia sudah menikah, tentu sudah dewasa berarti. Ya, dia mungkin, tapi mungkin tentu Tera ayahnya yang berotoritas dalam keluarga itu. Dan ketika Tera mengatakan berhenti di sini, kita akan tidak melanjutkan perjalanan, tetapi pikiran tentang Kanaan itu sudah tertanam di dalam hati daripada Abraham. Inilah persiapan yang Tuhan sedang lakukan bagi Abraham. Dan tentu pilihan terhadap Tera juga bukanlah sesuatu secara acak, saudara sekalian. Ya, karena Tera adalah, kalau saudara membaca di dalam pasal sebelumnya, Tera itu, ayah Abraham ini adalah keturunan Nuh dari anaknya Sem. Ya, jadi ini adalah anak cucu dari garis keturunan yang sedang dipersiapkan Tuhan dari generasi demi generasi untuk menyatakan akan rencana keselamatan Tuhan sampai akhirnya janji Tuhan di dalam mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan berkata akan ada keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala si ular, dan engkau ular akan meremukkan tumitnya. Maka itu akan digenapi ketika Kristus datang di dalam abad permulaan. Saudara sekalian, ini adalah janji Tuhan mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai kedatangan Kristus. Ini adalah Tuhan sudah berjanji bahwa ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Tetapi baru dinyatakan, baru digenapi janji itu secara penuh beribu-ribu tahun kemudian ketika Kristus datang ke dalam dunia ini. Tetapi di dalam beribu-ribu tahun itu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang. Tuhan sedang memanggil orang-orang. Dari Nuh, dari kemudian Abraham, dan kemudian Musa, dan kemudian Daud, dan kemudian hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang lain. Tuhan mempersiapkan, memanggil, mengikat perjanjian dengan mereka, menggenapi perjanjiannya, meneguhkan perjanjiannya, sampai akhirnya janjinya itu secara penuh digenapi di dalam Kristus yang datang di dalam abad permulaan. Saudara sekalian, meski manusia terus melawan Tuhan di dalam perjalanan ini, ya, ribuan tahun ini, Tuhan, kita akan melihat tetap setia pada janjinya, dan janjinya itu tidak mungkin gagal. Ini satu hal yang kita akan melihat juga. Ya, meski sering janjinya itu di dalam perjalanan hidup manusia, umat Tuhan, manusia tidak taat, manusia gagal, tetapi dan membuat seperti situasinya menjadi hampir tidak mungkin rencana Tuhan itu digenapi. Tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib dan kesetiaannya, karena perkataannya tidak mungkin gagal, janjinya tidak mungkin tidak dilaksanakan. Dan kita akan melihat di dalam keadaan yang impossible, maka janji Tuhan itu akan terlaksana. Saudara sekalian, kita melihat di dalam kitab Yosua juga mengatakan bahwa Tera itu dan keluarganya adalah penyembah berhala. Tetapi sekarang waktunya Tuhan bekerja di dalam langkah selanjutnya untuk menggenapi rencana keselamatannya. Tuhan sekarang bekerja memanggil Abraham di dalam pasal ke-12 dan seterusnya yang nanti kita akan minggu-minggu depan kita akan membaca dan mempelajarinya. Hal yang kedua, kita melihat juga bagaimana Tuhan mempersiapkan Sarai dan Abraham tentunya dengan cara yang mengherankan. Di dalam ayat yang ada satu kalimat di situ, ayat 30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Dan kita tahu hidup di dalam zaman itu, kalau seorang perempuan, seorang istri itu mandul dan tidak bisa mempunyai anak, itu bukan hanya dia sedih,
tidak bisa melanjutkan keturunannya, tetapi penghinaan dan ejekan, cibiran dari orang-orang sekelilingnya, perempuan yang mandul seperti perempuan yang tidak ada gunanya pada zaman itu. Jadi kesedihan, kesusahan daripada Sarai itu sangat besar. Tetapi saudara, nanti kita akan melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya bahwa justru keadaan, kesulitan, penderitaan itu dari Sarai yang mandul itu dipakai Tuhan untuk memakai Sarai dan Abraham menyadari satu hal yang sangat penting, yaitu tanpa intervensi dari Tuhan, Sarai dan Abraham khususnya tidak mungkin menjadi orang tua dari anak perjanjian. Ya. Tanpa Sarai dan sedang dipersiapkan oleh Tuhan sama-sama dengan Abraham, bahwa dia harus menyadari bahwa tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak mungkin menjadi ibu dari anak perjanjian. Sekali lagi, ini sola gratia, ya, prinsip sola gratia terus ada di dalam perjanjian dan karya Tuhan di dalam sejarah. Keadaan dia tidak bisa, mandul, tidak punya anak, justru menjadi konteks yang sangat penting untuk menyadari kalau Sarai akhirnya mempunyai anak, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan, semata-mata karena intervensi daripada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Ya, bagaimana dengan kita tentang poin ini? Maka tadi Pak Nemuel sempat mengutip dari 2 Efesus pasal yang kedua, bicara tentang kita diselamatkan hanya karena anugerah, ya, sebab hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Tapi kemudian pasal 2 tidak berhenti sampai di situ. Itu bicara tentang anugerah, keselamatan semata-mata karena anugerah Tuhan, tidak ada yang bisa memegahkan diri. Tapi ayat 10 menyimpulkan pasal yang kedua, ayat 1-10 ini. Saya bacakan bagi saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pertanyaannya bagi kita dalam kaitan tema kita hari ini adalah kita yang telah diselamatkan, kita yang telah ditebus dalam Kristus, diciptakan dalam Kristus, ya, Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diselamatkan, diberi hidup yang baru, untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tentu pertanyaannya bagi kita adalah, pekerjaan baik apa yang dipersiapkan Allah bagi kita? Atau mungkin lebih spesifik adalah pekerjaan baik apa yang Tuhan sedang persiapkan bagimu pribadi lepas pribadi? Mungkin ada perbedaan-perbedaan, ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda yang Tuhan persiapkan, tetapi seluruhnya boleh dimengerti sebagai pekerjaan yang baik yang Tuhan telah persiapkan kita sebelumnya. Dan dia mau kita melakukannya, hidup di dalamnya, mengerjakannya, sampai kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita. Kalau saudara ditanya seperti demikian, pekerjaan baik apa yang dipersiapkan Allah bagimu? Ini tujuan daripada Tuhan menyelamatkan kita. Mungkin sebagian akan mengatakan tidak tahu, ya, atau belum tahu. Tidak tahu atau masih sedang mencari pekerjaan baik apa yang Tuhan sediakan bagi saya. Kita akan belajar dari Abraham nanti bahwa memang rencana Tuhan itu tidak selalu jelas. Tidak selalu jelas. Tuhan sedang persiapkan, nanti saudara membaca pasal 12, tadi kita baca Tuhan panggil Abraham, pergilah, tinggalkan keluargamu, menuju tanah perjanjian yang aku sediakan bagimu. Di mana itu? Kemana arahnya? Tidak tahu.
belum tahu, paling sedikit belum tahu. Musa juga demikian, ya. Waktu dia dipersiapkan di dalam 40 tahun di padang, menggembalakan kambing dan domba, maka dia tidak jelas kalau ditanya pada waktu tahun yang ke-20, sudah 20 tahun dia keluar dari Mesir dan kemudian mengembalakan kambing domba, sudah 20 tahun. Musa, pekerjaan baik apa yang Allah sediakan bagimu? Tidak tahu. Tidak tahu. Yusuf dan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain juga. Yusuf ketika ada di dalam penjara, dia belum mengerti. Dia belum mengerti, dia bergumul berat. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidupku? Pekerjaan baik apa yang Tuhan sediakan bagiku? Sekarang aku di dalam penjara, bertahun-tahun ada di dalam penjara. Dan aku tidak mengerti apa yang Tuhan, pekerjaan baik apa yang Tuhan sediakan. Saudara sekalian, Abraham tidak tahu ketika Tuhan memanggil dia, bahkan sebelumnya hari ini kita bahas, memanggil mimpin secara ajaib Tera, ayahnya, menuju Kanaan, dan akhirnya berhenti di Haran. Tidak tahu berapa lama dia ada di Haran. Tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Air mata Sarai mandul juga tidak langsung dijawab dengan penjelasan oleh Tuhan seperti tadi kita bisa mengerti itu setelah terjadi. Kita baru tahu apa yang saya katakan tadi, insight setelah terjadi. Kita baru mengerti rencana Tuhan. Tetapi saat itu dia mandul bertahun-tahun, menikah, tidak punya anak dan tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan anak. Maka tidak langsung Tuhan mengatakan, Sarai jangan takut. Aku sedang mempersiapkan engkau untuk melahirkan anak perjanjian. Tidak. Bertahun-tahun tidak. Tidak ada perkataan Tuhan seperti itu kepada Sarai. Nanti kemudian baru setelah berjalan, setelah terus mengikut Tuhan, setelah terus taat sebagaimana panggilan Tuhan, di dalam meskipun tidak mengerti seluruhnya, setelah melewati in hindsight, melihat ke belakang. Dan kita sudah bisa melihat ke belakang. Nanti Abraham dan Sarai melihat ke belakang. Baru tahu. Inilah rencana Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Inilah Tuhan sedang mempersiapkan bagi dia. Tapi pada saat itu dia tidak tahu. Mungkin seperti saudara hari ini, kau juga tidak tahu pekerjaan baik apa yang sedang Tuhan persiapkan bagimu. Tetapi pasti Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita. Inilah firman Tuhan. Ini berlaku bagi setiap kita yang sudah diselamatkan. Setiap kita yang ada di dalam Kristus, setiap kita yang telah diciptakan baru di dalam Kristus. Telah Tuhan telah mempersiapkan pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Tetapi mungkin tidak langsung tahu. Ada proses, ada persiapannya. Bagaimana di dalam keadaan itu? Bagaimana dalam keadaan ini? Kita juga belajar dari Abraham di sini bahwa dalam ketika tidak mengerti seluruhnya, kita perlu terus bersandar kepada Tuhan. Kita terus percaya kepada Dia yang memiliki rencana yang terbaik bagi umatnya. Kita tentu ayat yang kita sering kutip itu Yeremia pasal 29. Ini adalah rencana Tuhan bagi setiap umatnya. Sebab aku ini, Tuhan mengatakan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, janji Tuhan indah. Janji Tuhan begitu baik. Pengharapan, rancangan damai sejahtera, pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi kita sekarang kadang-kadang, seringkali sebenarnya, banyak anak-anak Tuhan, saya percaya banyak di antara kita juga yang belum mengerti apa yang menjadi pekerjaan baik dan rencana Tuhan bagi kita. Tetapi perspektif ini krusial bagi kita. Mengerti apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, meskipun kita tidak tahu secara detail apa yang menjadi pekerjaan baik bagi yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita tidak tahu detailnya, tetapi kita percaya
dan tahu rencana Tuhan itu baik bagi kita. Dia merencanakan damai sejahtera, merancangkan akan masa depan yang penuh pengharapan. Tapi seperti apa itu? Apa nyatanya, apa realitanya di dalam hidup kita? Mungkin kita tidak tahu. Dan dalam keadaan seperti itu, firman Tuhan mengingatkan hari ini supaya kita memegang pada firman-Nya, memegang pada janjinya, terus berjalan di dalam kehendak-Nya. Meskipun kita tidak tahu, tetapi kita percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan yang baik yang Dia sudah sediakan bagi kita, meskipun kita tidak tahu dengan jelas sekarang ini. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk sejauh yang kita tahu, sejauh yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, Dia bekerja, merencanakan, mempersiapkan rencana yang baik, pekerjaan yang baik bagi kita. Kita terus hidup di dalam kehendak-Nya. Saya kasih contoh dari hidup saya sendiri, ya. Khususnya panggilan Tuhan di dalam hidup saya, yang saya secara serius sebenarnya mulai memikirkan panggilan Tuhan itu ketika saya studi di Perth. Ya, saya pernah studi kuliah di Perth di University of Western Australia, ya, UWA. Dan kemudian kuliah di sana, dan saya mulai bergumul di situ. Ada kesulitan dalam studi, dan kemudian tetapi terutama adalah sebenarnya juga saya aktif dalam pelayanan, dalam persekutuan yang saya pernah cerita itu mulai dari 6-7 orang, kemudian bertumbuh sampai 70 orang, mahasiswa semuanya. Kita hanya semuanya mahasiswa, bukan gereja, persekutuan, hanya persekutuan hari Sabtu, ya. Dan kemudian saya di situ bergumul tentang panggilan Tuhan dalam hidup saya. Satu hal yang saya tahu, bahwa saya tidak mau menghabiskan waktu saya, hidup saya di dunia yang saya sedang studi di situ. Waktu itu engineering, bukan nothing wrong with engineering, nothing wrong with engineering. Ya, tetapi bagi saya waktu itu, saya bergumul, saya rasa this is not my place. Ini bukan tempat saya untuk saya berjuang menjadi seorang engineer, seorang insinyur, ya, seorang tukang insinyur kalau si Dul bilang. Saya bicara tentang kepada beberapa hamba Tuhan, dan kemudian membaca buku. Salah satu buku yang membimbing saya itu adalah Decision Making and the Will of God. Itu salah satu buku yang saya rasa sangat menolong saya, dan dari situ saya mulai semakin fokus pertanyaannya, apa yang harus saya gumuli, apa yang harus saya pikirkan. Maka pertanyaannya adalah, yang saya, sebagian yang sudah lama di sini pasti pernah tahu ini, saya bergumul untuk menjawab satu pertanyaan, where do I serve God the most effectively, ya, atau where do I glorify God the most effectively. Saya sadar sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita pasti harus memuliakan Tuhan. Hidup kita pasti harus melayani Tuhan. Ya, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah menebus kita. Kita harus memuliakan Dia di dalam apapun yang kau lakukan. Baik kau makan, baik kau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya sehari-hari hidupmu, dan terutama di dalam kemudian secara besar hidup kita, purpose, tujuan hidup, arti hidup kita adalah kita harus mempermuliakan Tuhan, seperti Shorter Catechism pertanyaan pertama mengatakan, Westminster Shorter Catechism, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan hidup manusia, tujuan yang paling akhir daripada hidup manusia adalah mempermuliakan Tuhan dan menikmati Dia selamanya. Maka buku itu menolong saya mengerti itu, tetapi belum selesai kan pertanyaan. Itu masih pertanyaan. Where do I serve God? Where do I glorify God? Masih sama sebenarnya pertanyaan seperti saya tanyakan kepada saudara hari ini. Pekerjaan baik apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Where do I glorify God the most effectively? Nah, itu kalimat itu, the most effectively. Ada pikiran-pikiran tentang segala macam, ya. Saya tidak masuk ke dalam lebih detail, tetapi saya mau menceritakan
bagaimana pertanyaan itu, pergumulan itu, dan studi saya di Perth itu sebenarnya tanpa saya sadar Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk pelayanan hari ini. Ya, ini waktu saya mempersiapkan bagian ini saya juga jadi reflect, pikir balik, jarang kan pikir-pikir kayak gitu ya. Ini sudah lama, tahun berapa, 89, 90, ya tahun 90. Berarti sudah bisa tahu umur saya kira-kira. Ya, sudah tahun 90 memikirkan itu, 1990 jadi apa namanya, tanpa sadar, tanpa tahu Tuhan sebenarnya sedang memimpin. Waktu saya reflect balik ini juga baru mengerti. Lalu sebenarnya saya tahu pertanyaan itu saya menggumuli, tanya, rasanya sebenarnya Tuhan taruh beban dalam hati saya harus masuk ke sebenarnya sekolah teologi itu secara penuh, menjadi sebenarnya istilah itu paling tepat ya, masuk sekolah teologi, bukan menjadi full timer. Sudah tahu ya, karena tidak ada orang Kristen yang part timer, tidak ada orang Kristen part time, apalagi 1/100 time ya, hanya 2 jam selama 1 minggu. Saudara orang Kristen tidak, orang Kristen itu full time, tidak ada orang Kristen part time. Seluruh hidup kita milik Tuhan ya. Lalu bagaimana hidup saya boleh mempermuliakan Tuhan? Bagi saya, tidak harus bagi semua orang. Bagi saya waktu itu saya harusnya masuk sekolah teologi, tapi tidak berani, bergumul dan sebagainya. Ada pergumulan-pergumulan yang saya mungkin tidak ceritakan hari ini. Tapi saya menunggu 1,5 tahun untuk memastikan panggilan Tuhan ini, supaya juga pergumulan itu menjadi lebih jelas. Akhirnya 1,5 tahun saya pulang ke Indonesia sambil bekerja full time, dan sebenarnya orang tua saya mempersiapkan saya untuk melanjutkan usaha keluarga, ya, pabrik bakmi, ya, pabrik bakmi karena saya anak kedua, laki-laki anak kedua, koko saya dikasih dulu, tapi dia nggak mau, dia punya bisnis yang lain, usaha yang lain, jadi diserahkan ke saya. Dan saya selama 1,5 tahun itu mulai jadi bos, saudara. Jadi bos bakmi, ya. Saudara bersyukur saya jadi bos bakmi pasti. saya udah mau diserahkan, ya. Tapi saya bilang coba dulu pikir, yang mengatur karyawan tidak besar, 30-35 karyawan begitu ya. Pabrik bakmi, ngurusin dan sebagainya. Dan saya mencoba mengaplikasikan sebenarnya bagaimana saya boleh mempermuliakan Tuhan di dalam bisnis ini, which is itu salah satu apa yang Tuhan inginkan bagi kalau ada orang-orang yang dipanggil menjadi businessman, dan dia boleh mempermuliakan Tuhan juga di dalam caranya, dalam strukturnya, dalam visinya, menjadi bos bakmi begitu ya, menjadi apapun saudara sekalian. Ya. Sambil saya malamnya seminggu 3 kali, itu Senin, Rabu, Jumat kalau tidak salah, saya sekolah teologi yang awam untuk kaum awam. Sambil itu menolong saya memikirkan, menggumuli, betulkah dan mencicipi akan sekolah teologi itu seperti apa. Dan kemudian jadi saya juga masih mempertajam akan panggilan ini. Sampai akhirnya setelah 1,5 tahun, 3 semester saya mengikuti kuliah dan bekerja selama 1,5 tahun, akhirnya baru di situ saya memutuskan tetap dengan panggilan itu, dengan kesadaran itu, bahwa saya makin melihat, makin tajam bahwa seluruh hidup kita harus sungguh mempermuliakan Tuhan. Salah satu yang menjadi kegelisahan saya adalah saya tentu ke gereja, ikut pelayanan sedikit-sedikit dan sebagainya, dan melihat teman-teman saya waktu di Perth, kemudian balik ke Indonesia dan sebagainya, melihat bagaimana banyak orang-orang Kristen itu hidupnya split antara imannya dengan pekerjaannya khususnya. Imannya adalah iman yang imannya hanya berlaku ketika dia datang ke gereja, imannya berlaku ketika dia berdoa, membaca Alkitab, persekutuan doa, dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Tetapi sisa hidupnya, which is kira-kira mungkin 80% daripada hidup kita, kebanyakan orang Kristen, hidup di dalam dunia sekuler, hidup di dalam dunia pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam cara mengatur uang, di dalam hobinya, dan sebagainya. 80% sebenarnya kira-kira hidup itu tidak ada hubungannya dengan iman, tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Ini split, hidup yang split.
Iman itu menjadi hanya berkaitan dengan hal-hal rohani, membaca firman, merenungkan, berdoa, dan beribadah. Tetapi waktu masuk dunia pekerjaan tidak ada bedanya seperti orang dunia ini. Seluruh nilai-nilainya, seluruh prinsip-prinsipnya, seluruh apa yang dikerjakan sama saja. Tujuannya juga ujung-ujungnya uang, UUD. Ya, pasti akhirnya menjadi problem, saudara sekalian. Dan saya merasa mengerti Alkitab tidak seharusnya sedemikian. Tuhan mengatakan Tuhan mempersiapkan kita untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kalau engkau hidupnya untuk uang dalam dunia ini, itu bukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kamu. Ini Tuhan sediakan bagi kamu, pasti hidupmu pasti untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, saya saudara sekalian, saya masuk akhirnya setelah 1,5 tahun masuk sekolah teologi dan belajar berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian lanjut lagi ke MDiv dan sebagainya. Terus mulai melayani, dari pertama saya langsung melayani di GRI, di Bintaro, kemudian di salah satu cabang memulai satu gereja baru dari nol, di Matraman dari tidak ada, terus mulai dari persekutuan dan menjadi gereja. Dan kemudian di Singapura selama beberapa tahun, selain tentu di pusat dan sebagainya, itu kalau di Jakarta pasti terus di pusat, bersama-sama dengan Pak Tong selama beberapa tahun. Waktu ke Singapura akhirnya juga Pak Tong adalah gembala sidang di situ selama 1,5 sampai 2 tahun kira-kira, waktunya seperti demikian. Baru kemudian sampai ke sini tahun 2006 Tuhan mengutus saya sampai ke sini. Nah, saya melihat ke belakang, saya sampai di Melbourne, ini saya sudah 18 tahun, 2006 18 tahun ya. 18 tahun lebih di sini. Ini mungkin boleh dikatakan 90% dari pelayanan saya melayani 25 tahun, 24 tahun ya, 18 tahun ada di sini ya, bersama-sama dengan saudara. Dan saya melihat Tuhan pimpin sampai ke sini juga, salah satunya adalah saya melihat itu karena saya pernah studi di Perth, saya mengerti, tahu sudah berapa tahun di sana, 3,5 tahun di sana, saya mengerti kehidupan di Australia, gitu kira-kira seperti itu, ya, kehidupan mahasiswa di Australia khususnya, ya. Dan pada waktu saya datang kita tahu mahasiswa itu kira-kira 85-90% jemaat kita adalah mahasiswa, 60 orang jemaatnya, 50% itu mahasiswa, kira-kira, ya. Jadi memang ini pelayanan mahasiswa di gereja ini, ya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi akhirnya Tuhan pimpin, Pak Tong mengutus saya ke sini, ya, dari sinode. Pak Tong, ketua sinode waktu itu, mengutus saya untuk melayani di Melbourne. Saya dengan berani, maksudnya dengan merasa ini pimpinan Tuhan, ayo kita pergi sama-sama. Saya sudah menikah dengan 2 anak, sudah ada 2 anak waktu itu, ya, masih kecil-kecil, yang 1,5 tahun, yang besar 3 tahun, ya, pergi ke Melbourne. Istri saya gemeter, ya, dia belum pernah sekolah di sini, belum pernah sekolah di luar negeri, dan kemudian bagaimana mengurus anak. Waktu di Singapura sudah 1 anak, dan kemudian waktu anak kedua struggle luar biasa. Padahal ada 1 pembantu, ada 1 maid yang menolong, tapi struggle, susah sekali mengurus 2 anak yang masih kecil itu. Ya, sampai di sini tidak ada yang bisa bantu, dan jemaatnya kita dengar-dengar banyak problem di Melbourne. Banyak problem. Ini gereja yang dulu, saudara, dulu banyak problem. Pendeta 1 keluar, pendeta kedua keluar, dua-duanya pendeta keluar. Itu pendeta-pendeta senior, saudara, keluar, tidak mau lagi melayani di Melbourne. Jemaat seperti apa ini? Di Melbourne. Saya bilang, ini Tuhan pimpin, kita berjuang di sini. Nah, itu saya rasa saya ada keberanian, ada keyakinan di dalam anugerah pimpinan Tuhan, karena saya ngerti hidup dan berinteraksi dengan orang-orang mahasiswa di Australia, ya. Saya ngerti, dan memang tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang, ya gitulah mahasiswa Indonesia khususnya. Pada zaman itu, ya, sekarang mungkin ada agak perubahan, banyak international student yang datang sebenarnya, tapi dulu hampir tidak ada international student yang datang. Semua orang-orang Indonesia
ya, mahasiswa Indonesia itu seperti Billy dan sebagainya. Itu generasi yang waktu saya datang seperti Pak Denny Udit, itu pemuda-pemudanya itu, ya, mereka masih muda, masih 20-an, 18 tahun yang lalu kok, ya, 18 tahun yang lalu. Sekarang, ya, saudara sekalian, ya Tuhan pimpin. Nanti kita akan lihat, bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa pergumulan. Nanti Abraham kita melihat juga. Tapi itu adalah ada keberanian Tuhan pimpin. Saya boleh tiba dan melayani saudara selama 18 tahun ini. Dan salah satu hal terakhir dari sharing saya ini adalah bagaimana pergumulan saya memikirkan, menggumuli, where do I serve God, where do I glorify God the most effectively. Itu juga dorongan saya masuk ke sekolah teologi. Ya, saya ingin belajar, ingin mengerti lebih dalam dan dipersiapkan bagaimana mendidik umat Tuhan, bagaimana mengajar, bagaimana memberitakan firman, sehingga umat Tuhan itu sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Mengerti pekerjaan baik apa yang Tuhan sediakan bagi mereka. Mengerti bagaimana mereka boleh mempermuliakan Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam bidang apapun, tidak harus masuk sekolah teologi. Tapi di dalam bidang apapun kita tahu, dan salah satu, saya sudah 18 tahun di sini, banyak jadi apa yang kita, gereja ini pasti warna banyak diberi oleh apa menjadi panggilan Tuhan bagi saya dari hamba Tuhannya dan sebagainya, ya, for good or for bad, ya, mungkin ada kelemahan yang kita perlu mengerti, tetapi juga ada keindahan karena ini adalah panggilan dan pekerjaan Tuhan. Salah satu, kalau sudah melihat website kita, maka ada kalimat Coram Deo, itu salah satu yang menjadi slogan kita, Coram Deo, living every moment in the presence of God. Hidup setiap saat, bukan hanya 2 jam di gereja, bukan yang waktu persekutuan doa, bukan waktu membaca Alkitab, tetapi living every moment in the presence of God. Sadar hidup kita setiap waktu, setiap saat adalah milik Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas seluruh hidup kita. Kalau bukan Tuhan adalah Tuhan atas seluruh hidup kita, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Francis Schaeffer mengatakan, if Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Nah, itulah dorongan saya sudah mulai mengerti, ya, makin mengerti. Ini adalah Tuhan mendorong saya masuk sekolah teologi tanpa mengerti itu pergumulan, tetapi sekarang pelayanan itu menjadi sesuatu yang nyata juga di dalam mungkin banyak di antara saudara, termasuk para pemudi di tempat ini yang sudah agak lama makin mengerti dan saya mulai sadar Tuhan juga pakai ini. Tuhan pakai ini membangkitkan hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Ya, salah satu yang sebenarnya Yijin itu sharing kepada saya, dia menceritakan ini sesuatu yang di kebaktian siang saya pernah katakan, tapi hari ini di kebaktian pagi dia mengatakan Pak Budi, waktu saya, meskipun saya menjawab panggilan Tuhan itu di dalam kebaktian retreat yang dipimpin Pendeta Agus, tetapi sebenarnya Tuhan sudah persiapkan saya jauh sebelumnya. Tuhan sudah mempersiapkan saya dengan apa yang engkau ajarkan di dalam bertahun-tahun selama saya ada di Gary Melbourne ini. Yaitu bagaimana hidup Coram Deo, bagaimana hidup itu adalah seluruh hidup kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Seluruh hidup kita adalah harus dipakai untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, itu sudah ingrain, saya pikirkan, menggumuli, dan juga itu juga justru tantangan saya waktu ada hamba Tuhan yang bertanya, bagaimana ini kita Gary Melbourne salah satu jemaat yang paling banyak mengirim hamba-hamba Tuhan. Ya, baik ke STRI maupun juga ke institusi yang lain, sekolah teologi yang lain. Kita ada yang paling banyak. Ini bukan mau membanggakan diri saudara sekalian, tetapi mau melihat pekerjaan Tuhan di dalam semuanya ini. Dan saya memanggil hamba Tuhan itu sebenarnya tidak terlalu sering. Ada waktu-waktu tertentu memanggil mereka, para pemuda-pemudi, menantang mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering. Yang sering saya lakukan, yang menjadi motor dan dorongan yang saya lakukan, adalah mengerti panggilan Tuhan. Mengerti, menggumuli engkau, hidupmu engkau mau melakukan apa. Bagaimana engkau boleh mempermuliakan Tuhan yang paling efektif di dalam hidupmu.
Bukan menjadi, tidak harus menjadi masuk sekolah teologi. Tapi kamu adalah hamba Tuhan. Semua adalah hamba Tuhan. Kalau engkau telah ditebus, engkau adalah milik Tuhan. Hamba Tuhan adalah milik Tuhan. Dan engkau harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhanmu. Kalau engkau bukan hamba Tuhan, engkau hamba siapa? Itu menjadi penekanan. Kalau mengerti kita adalah hamba Tuhan, seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kita harus pakai hidup kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang saya tekankan dengan berbagai cara, dengan berbagai kesempatan yang ada berkali-kali, dan saya percaya banyak juga orang jemaat di sini, pengurus sadar, udah ingrain, masuk di dalam hati kita bahwa memang hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita tidak boleh split antara iman dengan kehidupan sehari-hari. Iman itu harus masuk ke dalam seluruh pengenalan di dalam kehidupan kita, berbagai aspek hidup kita. Pengenalan akan Tuhan itu salah satu juga yang membentuk kemudian adalah Abraham Kuyper. Abraham Kuyper seorang yang menjadi prime minister, seorang menjadi teolog, seorang menjadi menulis buku, menjadi jurnalis dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu tidak boleh menjadi salah satu faktor yang asing di dalam hidup kita. Tapi pengenalan Tuhan itu harus mewarnai seluruh hidup kita, mewarnai cara kita berpikir, mewarnai cara kita berbicara, mewarnai cara kita bertindak, mewarnai cara kita bekerja, mewarnai cara kita berelasi dengan orang lain, mewarnai seluruh aspek hidup kita. Pengenalan akan Tuhan, coram Deo, living in the presence of God, every moment living in the presence of God. Nah, itu yang saya ajarkan dan menjadi mungkin salah satu ciri daripada gereja kita, tempat ini. Tentu itu bagian daripada reform spirituality. Dan dengan demikian anak-anak muda mulai pikir, justru bergumul. Dan saya percaya bukan hanya anak-anak muda, saudara semua tentunya. Pada hari ini saja kita berpikir, merenungkan bagaimana pekerjaan baik apa yang Tuhan sediakan bagi saya untuk saya lakukan. Di dalam hidup yang satu kali ini saja, ini ada tambahan lagi insight ya. Di dalam hidup satu kali, kita hidup satu kali, sebentar saja kita hidup. Sudah hidup untuk apa? Hidup untuk mengumpulkan uang, hidup untuk sebisa mungkin cari kenikmatan di dalam dunia ini. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kita hidup harus mempermuliakan Tuhan, mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya melihat ke belakang, Tuhan yang pimpin gereja ini. Dan ada orang-orang yang menyerahkan diri masuk sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Yaitu semua kalimat yang kurang tepat sebenarnya. Jadi masuk sekolah teologi, itu yang paling tepat. Ya, menjadi calon hamba Tuhan. Dan hari ini, sekarang ini, ada 3 pemuda lagi yang sedang menggumuli itu. Ya, saya tidak mengerti, saya tidak panggil mereka satu persatu, tetapi mereka bergumul. Ini sedang ngobrol, sedang pikir. Situasi berbeda-beda, 3 orang ini berbeda-beda, sama sekali berbeda. Tapi mereka sedang menggumuli tentang mungkin masuk sekolah teologi, di mana berbeda-beda sekali. Ini adalah Tuhan sedang membangkitkan, Tuhan sedang ingin umat Tuhan ada bangkit, kebangunan rohani, kesadaran bahwa hidup kita harus dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Pertanyaannya, where do I glorify God the most effectively? Ini hal yang pertama juga saya bagikan kepada saudara sekalian. Demikian pula dengan hidup kita, hidup saudara sekalian. Ya, saudara, dengan contoh kisah hidup saya, maka kita boleh mengambil kesimpulan sesurut dengan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Maka masa lalu kita dan apa yang saudara sedang hadapi sekarang ini seringkali merupakan persiapan yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, kalau engkau sedang belum mengerti, saya bersyukur pasti ada orang-orang yang sudah mengerti, ada di dalam situ sedang mengerjakan good works itu yang Tuhan persiapkan. Tetapi kalau sudah belum mengerti, tahulah, sadarlah, mengertilah bahwa
apa yang kau sedang hadapi, dan termasuk masa lalu saudara, pergumulan saudara, talenta saudara, kehidupan yang saudara lihat di dalam, dan kesadaran yang Tuhan berikan. Itu semuanya unik. Tuhan sudah berbeda-beda dalam setiap kita. Dan Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan baik yang banyak sekali di dalam dunia ini. Seluruh pekerjaan baik di segala bidang. Ya, bukan hanya masuk sekolah teologi, tetapi menjadi lawyer, menjadi nurse, menjadi accountant, menjadi artis, menjadi engineer. Ya, itu dipakai oleh Tuhan untuk boleh mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh bidang itu. Tentu di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam keluarga, di dalam mengatur uang, di dalam mengatur waktu, dan sebagainya. Itu semuanya adalah persiapan daripada Tuhan untuk kita sedang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang nanti semakin jelas bagi kita. Nah, saudara sekalian, tentu kita harus hati-hati membaca dan mengerti pimpinan Tuhan, tanda kutip ini ya, melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tadi semua peristiwa-peristiwa terjadi, pengalaman hidup kita, apa yang kita lihat, itu peristiwa-peristiwa yang kita terjadi, situasi hidup kita. Kita harus hati-hati membaca dan mengerti akan hal itu, karena kita bisa salah. Kita harus mengertinya, seluruh peristiwa, seluruh beban, seluruh pengalaman, kita harus mengertinya sekali lagi dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendorong kita. Saya tadi cerita pengalaman, biarlah itu bukan menjadi standar, itu menjadi contoh. Itu hanya menjadi contoh. Standar yang terutama, yang utama adalah firman Tuhan yang boleh kita mengerti dan isi hati Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Dan kemudian bijaksana dari orang-orang Kristen yang lebih dewasa, yang berhikmat di antara kita. Untuk mengerti pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita ini. Saya ambil contoh ya, kita di dalam konteks kita menggumuli, mungkin sebagian ada sedang masih berpikir tentang mengapa kita membeli di Springvale, ya, harap dengan surat yang saya kirim. Saya hampir tidak, mungkin belum pernah kali ya, mungkin dulu pernah sekali, tapi ini jarang sekali ya, saya kirim surat ya, a letter from your pastor ya, surat pengembalaan. Harap sudah membaca itu, menggumuli, dan itu semua adalah apa yang terjadi. Memang tentu tidak semua detailnya dibicarakan karena akan jadi panjang sekali, tapi itu adalah inti yang penting. Kita harus mengerti di dalam konteks dan bijaksana hidup kita. Misalnya saya ambil contoh tentang pembelian di Springvale itu. Kalau misalnya tahun 2013 itu kita beli tempat ini. Ya, 2012 akhir, 2013 settlement, ini beli tempat 552 City Road. Kalau misalnya properti di Springvale itu dibukakan, ada advertisement, ada kasih kesempatan tahun 2013 dengan harga yang sangat murah, pasti kita tidak beli. Ya. Meskipun ada kesempatan, mungkin orang tawarkan harga murah, diskon 50%. Ya. Pasti kita tidak beli. Karena apa? Karena kita tahu gereja kita waktu itu adalah terdiri dari jemaat dari berbagai tempat. Ya, bukan hanya mahasiswa di City, ya, di Melbourne Uni, RMIT, dan juga University di sekitar City, tapi juga jemaat kita dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, dari mana-mana, itu berkumpul di tengah-tengah. Kita dari pertama sadar harus mencari lokasi tempat gereja di tengah. Ya, kita nggak bisa beli di City, susah sekali. Sudah sempat hampir beli di tengah-tengah City, betul-betul dekat Victoria Market. Tapi banyak pertimbangan dan sebagainya. Akhirnya Tuhan pimpin untuk membeli tempat di sini, dan ini quite central, ya, sentral di tengah-tengah. Jadi kita harus hati-hati memikirkan, ya, pertimbangannya banyak hal. Ya, jadi artinya waktu kita akhirnya mengambil keputusan tahun ini membeli tempat di Springvale, itu karena Tuhan sudah memimpin sampai hari ini. Ya, ini menjadi satu gereja yang sudah cukup kuat dan semakin banyak jemaatnya. Dan sudah waktunya kita boleh
membelah diri. Sudah waktunya kita boleh pergi ke tempat-tempat yang lain untuk boleh menjangkau akan orang-orang, para mahasiswa khususnya, dan juga tentu keluarga-keluarga yang ada di tempat-tempat yang lain. Dan salah satu yang kita gumuli, pikirkan, tempat itu juga tidak secara acak kita pilih. Ada banyak research, pemikiran, diskusi, debat dan di belakangnya, dan kita akhirnya melihat Springvale itu satu tempat yang tepat di dalam terus berbagai pertimbangan yang sudah saya sebutkan di surat itu. Jadi ada langkah-langkah, ada hikmat, ada pergumulan, doa, bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan memimpin kita langkah demi langkah, ya, sampai hari ini. Jadi saudara, jangan merasa ini udah bersatu kok malah mau dipecah. Ya, tidak, memang Tuhan ingin kita, saudara ingat tantangan Pak Tong, ya, saudara nggak mau di sini sudah senang semua di sini karena sudah comfortable. Tuhan mau goncang kita, Tuhan mau goncang saya. Ini bukan enak, bukan mau, bukan ambisi apalagi. Ini adalah kita bergumul, dan ini adalah pimpinan Tuhan. Langkah selanjutnya kita harus menjangkau dari ada orang bertanya sudah kerjakan apa di sana untuk menjangkau mahasiswa di daerah Monash University, ya. Saya jawab, saya katakan kepada orang itu adalah kita sudah 27 tahun mencoba menjangkau mereka, sudah mengerjakan untuk menjangkau mereka. Dengan apa? Dengan welcoming days, dengan mendidik mereka. Kita mengundang, bukan hanya Melbourne Uni, bukan Aramati, 3 universitas yang terbesar adalah Monash University salah satunya. Kita 27 tahun ada gereja GRI Melbourne, 27 tahun, 18 tahun saya ada di sini di antaranya. Kita menjangkau mereka, berusaha menjangkau mereka, menarik mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Tetapi kita tahu selama 18 tahun ini, kita tahu sebenarnya ada kesulitan yang besar orang-orang di Monash University untuk datang ke kita. Orang-orang yang tinggal di Clayton, khususnya mahasiswa yang tidak punya mobil, ada kesulitan yang besar. Mereka 1,5 bisa 2 jam sampai ke sini. Pulang lagi 2 jam, 4 jam. Sudah expect mereka mau datang 4 jam ke gereja, pulang pergi. Ya, itu menjadi kesulitan, salah satu kesulitan. Kita tahu itu, tetapi tidak ada kekuatan dulunya. Tidak ada kekuatan. Kita kerjakan step by step, langkah demi langkah. Tuhan pimpin. Dan sekarang kita mulai dalam pimpinan Tuhan. Dan kalau kita melihat situasi, kesempatan itu dibukakan oleh Tuhan, dan Tuhan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan tertentu, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan. Dan kita dikuatkan untuk melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Ini semakin ke depan makin jelas. Ini adalah pimpinan Tuhan, membukakan dengan hal-hal yang sudah saya tuliskan di surat itu. Bahkan sampai ada hal yang tidak saya tuliskan saat-saat terakhir. Mungkin saya tambahkan di sini. Saat-saat terakhir itu kita sampai akhirnya diterima menjadi masukan BAFO, Best and Final Offer. Kita masukkan, sebenarnya pengurus sudah setuju 2.015.000. Masukkan 2.015.000 saja kita masukkan. Terus kita muncul dari agennya. Ada 2 orang yang memasukkan sekitar 2 juta. Ya, orang itu mungkin 2 juta atau 2 juta lebih sedikit, nggak tahu. Ya, dia nggak kasih tahu. Ada 2 orang, kamu dan 1 orang lain. Siapa itu? Gereja juga. Waduh, saya agak nggak enak. Gereja juga nih. Terus saya tanya lagi, gereja Indonesia bukan? Bukan, dia bilang. Wah, agak lega. Agak sungkan sama orang Indonesia. Sama-sama gereja, kalau gereja Indonesia, karena saya tahu ada gereja Indonesia di situ. Saya pikir apa dia yang mau beli, gak enak juga kalau kita bersaing, masa bersaing sama-sama gereja gitu ya. Bukan gereja Indonesia, ya sudahlah, kita nggak kenal lah, nggak tahu lah. Ya, jadi sudah kita gumul. Akhirnya si agennya bilang ada window yang sempit. Dia bilang apa? Karena Salvation Army hanya mau jual kalau dia dari awal sudah set target. Targetnya ada 2,1 sampai 2,2. Ya, 2,1 sampai 2,2. Jadi kalau di bawah 2,1 mereka tidak bisa putuskan. Kemungkinan besar round ini gagal dan dia mungkin ulang lagi dari awal.
advertise lagi dan sebagainya. Ya. Jadi ada window. Dia juga kasih tahu itu ke grup yang satu lagi. Jadi dia bilang kalau mereka juga harus, kita perlu diskusi dengan pengurus, dengan board, gitu istilahnya ya. Mereka juga bilang harus diskusi dengan board. Ya. Jadi ada window yang singkat, ada window yang sempit. Siapa duluan masuk 2,1, dia kemungkinan besar saya akan bisa jamin Salvation Army akan terima. Terapat, cepet-cepet. Masukkan 2,1. Dan berapa jam kemudian dia bilang, Salvation Army terima. Ya, terima 2,1 juta. Saudara sekalian, itu saya melihat itu semua pimpinan Tuhan, dan Tuhan mengarahkan kita mengambil keputusan tertentu, ya. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh dikuatkan, melangkah, berjuang untuk melakukan kehendak-Nya. Namun demikian, poin terakhir, tidak berarti langsung berhasil, saudara. Tidak berarti kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan, kita berjuang melakukan kehendak-Nya, mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak berarti langsung berhasil. Tidak berarti tidak ada kesulitan. Tidak berarti tidak perlu perjuangan. Kita melihat sekali lagi di dalam hidup Abraham. Waktu Abraham nanti akan meninggalkan Haran, dan kemudian untuk waktu yang lama sebenarnya, sebelum janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, Tuhan akan memberkati dia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Itu masih lama, itu janji Tuhan. Abraham melangkah, Abraham taat kepada Tuhan, tetapi janji Tuhan belum terlaksana bertahun-tahun. In fact, kira-kira 25 tahun lagi baru Sarah mengandung anak perjanjian itu. Kira-kira 25 tahun lagi. Jadi perjalanan yang panjang, perjalanan yang banyak tantangan, kesulitan. Di dalam masa-masa itu, satu-satunya yang menopang Abraham dan menopang Sarai dan menopang umat Tuhan hari ini juga adalah janji Tuhan. Janji Allah, sekali lagi. Juga bagi hidup kita sekarang. Secara luar kita mungkin menjalani hidup yang sama dengan orang-orang dunia ini. Ada kesulitan yang sama, harus bayar mortgage, ada kesakitan, ada segala pergumulan yang sama dengan orang-orang dunia ini. Tetapi yang membedakan, dan kadang-kadang satu-satunya yang membedakan kita, adalah janji Allah. Kita memegang janji itu. Kita percaya pada janji itu. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mungkin kita tidak melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja untuk kebaikan saya. Itu janji Tuhan, tapi kita belum lihat. Seperti Abraham belum melihat. Belum mengalami. Tetapi dia terus pegang janji Tuhan. Dan dia terus hidup di dalam kehendak-Nya. Di satu sisi adalah kesulitan tetapi sekaligus exciting. Orang dunia ini tidak ada janji Allah bagi mereka. Mereka hidup, ya sudahlah, nggak tahu. Laki tidak laki, tergantung bagaimana hidup itu terjadi. Beruntung, tidak beruntung, tergantung ada gimana, ya nggak tahu. Ya sudah jalani saja. Harus menjalani. Tapi bagi kita ada janji Tuhan. Tuhan merencanakan yang baik, merancangkan damai sejahtera, merancangkan hidup yang penuh dengan pengharapan. Dia bekerja untuk kebaikan daripada umatnya. Tapi kadang-kadang ada waktu-waktu kita tidak sadar, tidak tahu bagaimana hidup kita itu sesuai dengan janji Tuhan, belum terlaksana. Inilah series kita tentang Abraham. Series kita akan mempelajari living in the gap between the promise and the reality. Kita akan belajar bagaimana selama seri ini, belajar bagaimana hidup di dalam gap dari janji Tuhan yang baik, janji Tuhan penuh damai sejahtera, janji pekerjaan yang baik, janji Dia akan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan umatnya. Tapi kadang-kadang realitanya hidup kita tidak langsung kita mengerti, tidak langsung kita mengalami. Ada kesulitan, ada pergumulan. Bagaimana kita boleh bertahan di tengah-tengah gap
antara janji dan realita itu. Sekali lagi, bersandar pada janji Tuhan dan bersandar kepada Tuhan yang berjanji. Sekali lagi, memegang janji Tuhan dan bersandar kepada Dia yang berjanji, karena janjinya tidak mungkin gagal. Janjinya kita akan melihat terus melalui tantangan, kesulitan, kadang-kadang melalui peristiwa yang almost impossible bisa terjadi. Tapi ternyata janji Tuhan terjadi. Pasti terjadi. Dan bagi kita hari ini, kita memiliki kita lebih privilege daripada Abraham. Abraham, kita melihat nanti dia memegang janji Tuhan, dan ini pelajaran yang dia terus harus belajar. Jatuh bangun, Abraham jatuh bangun. Bukan sekali, dua kali, berkali-kali dia jatuh bangun. Tapi dia terus memegang akan janji Tuhan. Bagi kita ada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Abraham. Kita memiliki seluruh sejarah keselamatan, bagaimana Tuhan janjinya sudah dikenapi dalam hidup umatnya. Kesetiaan janji Tuhan itu telah terbukti dan tentu berpuncak kepada kedatangan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Paulus mengatakan, Dia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita. He who did not his own son, his only begotten son, he did not spare him. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama dengan Dia. Inilah janji Tuhan. Dan biarlah kita pegang janji Tuhan ini. Bagaimana kita terus berjalan di dalam kehendak-Nya. Dengan percaya Tuhan sudah menyatakan yang terbaik bagi kita. Biarlah saudara sekalian, kita boleh belajar nanti terus ke depan, minggu-minggu akan datang. Saya encourage saudara boleh undang teman-teman, boleh undang saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara, teman-teman saudara, mari belajar mengerti apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup Abraham. Bagaimana itu membentuk kita, bagaimana menguatkan iman kita, bagaimana kita boleh berjalan kuat dan setia di tengah-tengah gap antara janji Tuhan dengan realita yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk janji-Mu yang baik, janji-Mu yang setia, janji-Mu yang tidak mungkin gagal. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah umat perjanjian-Mu yang Kau telah tebus melalui darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan pimpinlah kami terus hidup di dalam dunia ini. Boleh terus berjuang setia, hidup di dalam kehendak-Mu, hidup memegang janji-Mu, dan melakukan pekerjaan baik yang Kau sediakan bagi kami untuk melakukannya. Meskipun kami tidak mengerti, meskipun kadang-kadang kami juga jatuh, Tuhan, pimpin kami, tarik kami kembali, kuatkan iman kami, untuk kami boleh kembali berjalan di dalam kehendak-Mu dan berjuang melakukan pekerjaan baik yang Kau sediakan bagi kami.
Kami bersyukur semuanya itu, kami bersyukur untuk firman-Mu, bersyukur untuk janji-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.